Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan ayat bacaan kita pada perikop yang selanjutnya yang tercatat di kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. LAI memberikan sebuah judul Yesus diurapi. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Haleluya. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi apa yang baru saja kita baca, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Roh Kudus ajar kami, buat kami mengerti apa yang Bapa mau untuk kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, singkapkan semua rahasia yang tersembunyi bagi kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, tentang perikop ini, Yesus diurapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk kita bisa membalikkan sebuah kehidupan kita. Tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Apa yang terjadi atas hidup kita di waktu yang lalu perlu sebuah perjuangan untuk kita boleh memulai sebuah kehidupan yang diingat orang, menjadi pribadi yang berbeda, sungguh-sungguh berbeda, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ini bukanlah suatu proses yang sangat mudah, tapi memerlukan sebuah perjuangan dan ketekunan, kerinduan untuk kita bisa mencapai sebuah tingkat perubahan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di perikop ini, kita melihat ada peristiwa yang luar biasa yang Tuhan alami, yang dikerjakan oleh seorang wanita. Yang Alkitab berkata di ayat yang ke-13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, yang dilakukan wanita itu akan disebut juga untuk mengingat dia." Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa wanita yang menuangkan minyak ke kepala Yesus adalah seorang wanita yang berdosa, yang pernah Tuhan ampuni. Tuhan dapati wanita ini hidupnya tidak benar di waktu yang lampau. Namun perhatikan apa yang dilakukan wanita ini. Dikatakan Tuhan ini mengubah kehidupan wanita ini. Orang lain tidak akan lagi melihat dia sebagai wanita yang penuh dosa, wanita yang pernah melakukan dosa, wanita yang membuat kekejian di hadapan Tuhan. Namun apa yang dilakukan wanita ini akan diingat sebagai sebuah tindakan yang besar, tindakan yang baik, di mana wanita yang berdosa ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pada dasarnya seorang yang memiliki penyakit kusta itu adalah seorang yang dikucilkan, seorang yang dianggap najis,
seorang yang tidak boleh berada di kerumunan banyak orang. Semua yang bersentuhan dengan dirinya akan menjadi najis. Namun Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Hal ini berarti bahwa Simon si kusta itu sudah sembuh. Namun apa yang dia alami di waktu yang lampau itu masih tetap melekat atas hidupnya. Tidak pernah bisa dihapus dari hidupnya. Atau sulit sekali untuk dihapus dari mata dan pandangan image orang sekitarnya. Sebab itu Alkitab menulis Simon si kusta. Apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lampau itu akan melekat atas hidup kita. Orang lain akan menjudgment, melabel kita sama seperti latar belakang kita di waktu yang lampau. Jika kita adalah pembuat dosa, maka label itu akan melekat atas hidup kita dan sulit sekali untuk terhapus dari pikiran dan hati orang-orang sekitar kita. Seorang pembunuh akan dicap sebagai pembunuh sekalipun karena apa yang dilakukannya ia sudah menerima akibatnya. Ia harus dihukum dalam penjara, ia sudah menebus segala dosanya dengan masuk dalam jeruji penjara. Namun tetaplah waktu ia keluar dari penjara, orang akan melihat dan melabel dia sebagai seorang pembunuh. Hal yang sama dengan setiap kejahatan-kejahatan yang lain. Waktu kita melakukan dosa dan bertobat minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa kita, menyucikan. Tapi di mata banyak orang masih akan melekat bahwa kita adalah seorang yang membuat dosa. Terlebih dalam pandangan iblis. Iblis akan selalu menggunakan latar belakang kita di waktu lampau untuk mengintimidasi kita, mendakwa kita, supaya kita jatuh dan tidak bisa berjalan dalam setiap rancangan Tuhan yang baik. Sekalipun kita sudah bertobat, roh intimidasi itu akan selalu menggerogoti iman kita. Sampai kita benar-benar tahu bagaimana caranya kita berbalik dari label yang sudah melekat pada diri kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membalik sebuah keadaan. Sama seperti wanita ini melakukan sesuatu yang luar biasa, dari pembuat dosa akan diingat sebagai seorang yang mengurapi Tuhan Yesus. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lupakan apa yang ada di belakang kita. Latar belakang kita yang lampau, lupakan. Jika hari ini kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita sudah diampuni Tuhan, maka jangan ingat-ingat lagi apa yang ada di depan kita. Dulu memang kita penjahat, tapi sekarang kita bukan lagi seorang penjahat. Kita seorang yang memiliki hidup baru. Dulu Saulus adalah penganiaya, namun ketika ia bertobat, ia melupakan yang di belakangnya dan ia menjadi pelayan jemaat. Murid-muridnya dulu memang penjala ikan, tapi ketika Tuhan menangkapnya, ia menaruh pekerjaannya yang lama dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Mungkin kita adalah seorang hamba dosa dulu, namun waktu kita menyadari pengampunan Tuhan sempurna atas hidup kita, jangan lagi mengingat-ingat apa yang pernah kita lakukan di waktu yang lampau. Mungkin kita adalah seorang yang bergantung dengan mamon di waktu yang lampau. Jangan lagi terus-menerus menggantungkan hidup kita kepada mamon. Lupakan semuanya. Mungkin kita memiliki sebuah latar belakang yang sangat buruk sampai keluarga kita menolak kita. Untuk bisa membuat hidup kita berbalik, orang tidak lagi melabel kita seperti apa yang pernah kita lakukan di dahulu, maka jangan mengingat-ingat lagi. Jangan memberikan pintu buat roh intimidasi itu mengingatkan kita tentang apa yang kita lakukan di waktu yang lampau. Sebab sekarang kenyataannya kita menjadi manusia yang baru. Bukan lagi hamba dosa tetapi hamba Allah. Tidak lagi bergantung kepada mamon tapi bergantung kepada Allah.
Tidak lagi menjadi penghuni neraka, tetapi menjadi penghuni surga. Tidak lagi menjadi penganiaya jemaat, tapi pelayan jemaat. Tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Lupakan apa yang terjadi di belakang kita. Hal yang kedua adalah untuk bisa membuat kita membalik sebuah keadaan, sehingga orang lain tidak lagi melabeli kita seperti apa yang kita lakukan di waktu yang lampau, adalah mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita. Waktu kita menjadi manusia yang baru, maka kita benar-benar manusia yang baru. Sekarang tugas kita adalah mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita, memulai sebuah perjalanan kehidupan yang baru. Jika kita terus-menerus melihat ke belakang dan tidak pernah bisa mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita, maka perjalanan kekristenan kita akan tersendat-sendat. Kita akan selalu berada di zona-zona abu-abu. Kadang kita akan bergerak maju, kadang kita akan selalu menoleh ke belakang. Hidup kita akan sulit melangkah dengan bebas untuk mengubah image yang sudah melekat atas hidup kita. Alkitab mencatat bahwa sebagian besar dari bangsa Israel yang dibawa Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian telah dibinasakan Tuhan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka selalu memakai kacamata orang Mesir. Mereka memiliki karakter orang Mesir. Mereka selalu melihat kehidupannya waktu mereka di Mesir. Tuhan tidak menginginkan itu. Mereka tidak pernah mencapai tanah perjanjian karena mereka selalu terikat dengan apa yang di belakangnya, sehingga Tuhan membinasakan sebagian besar dari mereka. Alkitab juga mencatat istri Lot gagal menikmati janji Tuhan dan menjadi tiang garam karena ia menoleh kepada dosa Sodom dan Gomora. Tuhan inginkan kita mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita, bukan lagi kepada apa kata orang lain tentang hidup kita, apa kata hidup kita di waktu yang lampau, tapi apa kata Tuhan ke depan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa melaju dengan aman kendaraan Bapak Ibu Saudara ke depan apabila saudara selalu melihat ke belakang. Benar begitu? Sama dengan kehidupan kekristenan kita. Jika kita tidak pernah bisa mampu mengarahkan hidup kita kepada apa yang di depan kita dan selalu menoleh ke belakang dan tidak pernah melupakan apa yang di belakang kita, maka kekristenan kita akan selalu berada di zona abu-abu. Mulai sekarang arahkan pandangan kita ke depan, kepada Kristus, kepada salib Kristus, untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang bergantung kepada Tuhan, sebagai pelayan jemaat, sebagai penghuni surgawi. Yang ketiga adalah lakukan perubahan secara radikal 180 derajat, berbeda dari apa yang pernah kita lakukan di waktu yang lampau. Wanita itu adalah wanita yang berdosa, namun ia menuangkan dan mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang mahal. Saya percaya ini bagian dari rasa syukur dia karena dia sudah diampuni Tuhan, sehingga dia melakukan apapun untuk Tuhan. Dikatakan bahwa minyak yang mahal, sampai-sampai murid-muridnya mulai berfisik satu sama lain bahwa itu adalah sebuah pemborosan, karena minyak itu bisa dijual dengan harga yang mahal untuk bisa memberi makan dan melayani orang-orang miskin. Artinya minyak itu benar-benar mahal. Ini yang dilakukan oleh wanita itu. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan di masa lalu, dia mulai berbalik melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dosa yang pernah dilakukan di waktu yang lampau. Jika Bapak Ibu Saudara ingin benar-benar berhenti merokok, maka berbaliklah 180 derajat.
Buang setiap rokok, jangan sentuh rokok sama sekali. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka mengerokok. Jika Bapak Ibu Saudara benar-benar orang-orang yang mau berbalik dari image orang perokok, pemabuk dan sebagainya. Jangan sentuh hal yang sama. Jangan berjalan di jalan yang sama yang membuat kita jatuh kepada apa yang pernah kita lakukan di waktu yang lampau. Jangan mencoba mundur dan melihat ke belakang. Teruslah maju, maju, maju. Sampai kita benar-benar mendapatkan titik balik dari hidup kita. Ini diperlukan sebuah penyangkalan diri atas hidup kita. Melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah kita lakukan di waktu yang lampau. Sekarang membangun sebuah image, label yang baru bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hambanya Allah. Kita bergantung kepada Allah. Kita penghuni surga. Kita penjala manusia. Kita pelayan jemaat. Kita orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan saya percaya orang lain akan melihat kita berbeda. Saulus bukan lagi seorang penganiaya, tapi sekarang ia adalah Paulus, seorang rasul. Abram seorang yang pengecut, yang memberikan istrinya kepada raja karena ia takut. Tapi sekarang ia menjadi Abraham, bapak orang beriman. Dan saya percaya image yang baru itu juga akan kita terima jika kita mau melupakan apa yang ada di belakang kita, mengarahkan diri kita kepada apa yang depan kita, dan berlari kepada panggilan surgawi, melakukan sebuah perubahan secara radikal dalam pikiran, hati, dan perasaan kita. Fokus kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sebuah anugerah yang Bapa berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tidak mampu, tapi karena pertolongan-Mu kami sungguh bersyukur. Kami beroleh menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Kami rindu mampukan kami untuk berjalan Tuhan dalam panggilan-Mu, melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan kami terus mengejar dan berlari Tuhan pada tujuan dan panggilan surgawi, sampai Tuhan dapati kami menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Kami rindu orang lain sekitar kami boleh melihat kami sebagai pribadi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami berserah menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya hari ini kami akan menikmati segala berkat. Hari ini kami akan menikmati sukacita. Hari ini kami akan menikmati kebahagiaan. Hari ini kami akan menikmati pemulihan. Kami akan menikmati kesembuhan. Kami melihat pintu-pintu berkat terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan kita besok.